That's going wide. Hai Sobat Sport, thank you to everyone for watching this and for all of your support. Mari kita bangun bersama channel ini agar terus berkembang. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini, share kepada teman-teman kalian, dan subscribe jika kalian ingin melihat video selanjutnya dari channel ini. Rehan Naufal Kusarjanto, Lisa Ayu Kusumawati mengaku hampir hilang arah saat insiden mati lampu yang terjadi di babak 32 besar Indonesia Open 2023 hari ini, Selasa, 13 Juni 2023. Seperti yang diketahui, Rehan Naufal berhasil menekuk pasangan asal Malaysia, Goh Sun Huat Lai Chevon Jemieh dengan skor 13-21, 26-24, 21-17. Laga antara Rehan, Lisa kontra ganda campuran unggulan Malaysia itu terbilang sangat dramatis dan menegangkan. Pasalnya, perjuangan keduanya hingga bisa melibas Goh Lai berlangsung sengit serta diwarnai insiden mati lampu di menit-menit menegangkan. Berlaga di Istora Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta Selatan, Rehan mengaku sempat buyar konsentrasi saat insiden mati lampu tersebut. Namun, ia berusaha tetap fokus sembari meyakinkan sang partner. Kalau dari saya sih kesempatan buat ngingetin Lisa ya untuk lebih fokus lagi kan poin-poin kritis 24-23. Saya masih ingat, itu langsung mati lampu, itu dari kita yang lagi fokus tiba-tiba mati lampu, itu kan pasti buyar konsentrasinya, jelas Rehan selepas laga, Selasa, 13 Juni 2023. Cuma saya bilang ke Lisa tetap jaga fokusnya, soalnya udah poin-poin kritis kalau kita gak fokus pasti bakal kalah. Agak lama juga 5 menit tadi mati lampunya, malah bikin jadi kayak kaku lagi kakinya jadi saya kurang siap, sambung Rehan. Selain itu, pukulan pasrah Rehan Naufal di game ketiga juga menjadi salah satu hal menarik dari pertandingan babak 32 besar hari ini. Pukulan Rehan Naufal tersebut dikeluarkan salah membaca arah bola keluar, namun justru berakhir dengan kemenangan di game ketiga atas peringkat 8 besar BWF asal Malaysia itu. Kejadian tersebut semakin menggemparkan seisi Istora Senayan dan mendapat sorotan dari badminton lovers di media sosial. Yang poin 21 terakhir di game ketiga itu termasuk bola hoki ya. Saya juga kira bolanya keluar, ternyata masuk lagi. Jadi saya pukul aja ternyata berpihak kepada kita, saya tiup juga kata Rehan sambil tertawa. Lolosnya Rehan, Lisa di babak 32 besar Indonesia Open 2023 hari ini, Selasa, 13 Juni 2023, menuntaskan misi balas dendam atas Goh Lai di Singapore Open 2023 beberapa waktu lalu. Kala itu, Rehan, Lisa langsung tersingkir di babak 32 besar Singapore Open 2023 usai dibungkam oleh Goh Lai dengan skor 21-15, 18-21, dan 14-21, dalam waktu 47 menit. Keadaan itu lantas membuat Rehan Naufal mengusung misi balas dendam kepada Goh Sun Huat Lai Chevon Jemieh, mengingat keduanya akan bertemu di Indonesia Open 2023. Setelah kalah di sini, kami siap membalas dendam di Indonesia Open nanti. Hasil undiannya, kami akan bertemu mereka lagi di Jakarta, kata Rehan selepas Singapore Open 2023. Menyoal ranking BWF, secara peringkat Rehan, Lisa memang kalah unggul dari Goh Sun Huat Lai Chevon Jemieh. Ganda campuran Malaysia tersebut masih betah nangkring di peringkat 8, sedangkan Rehan Naufal, Lisa Ayu berada di ranking ke-12. Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi lolos ke 16 besar Indonesia Open 2023 usai kalahkan Lani Tria Mayasari Tripka Sugiarto di Istora Senayan, Selasa, 13 Juni 2023. Febriana Amalia menang 21-15, 21-18. Game pertama berjalan ketat bagi kedua pasangan. Lani, Tripka dan Febriana, Amalia bergantian mendapatkan poin. Ketatnya pertandingan membuat skor sering imbang hingga 7-7. Febriana, Amalia unggul 11-9 pada interval game pertama. Usai interval Febriana, Amalia nyaris tiak tersentuh Lani Tripka. Lani Tripka mendekatkan jarak hingga 13-14. Namun akhirnya Febriana, Amalia unggul 21-15 pada game pertama. Pada game kedua Lani Tripka mencoba bangkit. Dorongan Tripka ke sisi kanan belakang Febriana, Amalia membuat Lani Tripka menyamakan kedudukan 5-5.
Lani Ripka lagi-lagi bisa memaksa skor imbang 6-6 usai serangan bertubi-tubi, terutama lewat tekanan beruntun ke arah Febriana. Placing Lani ke sisi kosong di bagian belakang Febriana, Amalia membuat Lani Ripka meraih 4 poin beruntun guna unggul 9-6. Kesalahan Ripka karena pukulan yang terlalu kencang dan keluar lapangan membuat Febriana, Amalia menyamakan skor jadi 10-10. Lani Ripka akhirnya unggul 11-10 pada interval game pertama setelah pengembalian Amalia menyangkut di net. 3 angka berturut-turut didapat Febriana, Amalia guna berbalik unggul 13-12. Keunggulan tersebut seperti mengubah jalannya pertandingan. Poin Lani Ripka seperti terhenti di angka 12, sedangkan Febriana, Amalia terus menjauh dengan keunggulan 18-14. Febriana, Amalia mendapatkan match point 20-18. Febriana, Amalia akhirnya menang 21-18 dan lolos ke 16 besar Indonesia Open 2023. Aksi heroik atlet bulu tangkis tunggal putra Indonesia, Anthony Ginting kembali jadi sorotan dunia saat lepaskan smash petir 419 kph atau sekitar 419 km per jam, sukses bikin pebulu tangkis Cina, Li Shifeng, sampai dia mematung. Momen tersebut terjadi pada babak perempat final Singapore Open 2023 yang digelar di Singapore Indoor Stadium, Jumat, 9 Juni 2023. Pada laga itu, Anthony Ginting tampil dominan hingga mampu membuat Li Shifeng kewalahan. Alhasil, tunggal putra nomor 2 dunia asal Indonesia tersebut berhasil mengalahkan Li Shifeng dalam 3 game dengan skor akhir 21-13, 16-21, 21-12. Menariknya, terdapat momen saat Anthony Ginting melepaskan smash petir 419 kph yang sukses membuat pebulu tangkis Cina itu diam layaknya seperti mematung. Bagaimana tidak, smash keras dan cepat Anthony Ginting mampu membuat tunggal putra nomor 12 dunia itu tak berdaya. Momen Anthony Ginting melepaskan smash petir 419 kph yang membuat Li Shifeng diam mematung itu pun viral di media sosial. Seperti yang diunggah oleh akun Instagram VTO Sports, smash 419 kph yang dilakukan Anthony Ginting itu mendapatkan sorotan khusus. Smash keras bukan salah satu keunggulan Ginting, tapi sekalinya ngeluarin smash keras langsung 419 kph. Tulis caption akun Instagram VTO Sports, dikutip Senin, 12 Juni 2023. Bahkan, komentator BWF, Gillian Clark, turut memuji setinggi langit smash petir 419 kph yang dilakukan pebulu tangkis 26 tahun tersebut. Oh, itu mengagumkan. Lihat itu, dia mendapat sudut smash yang sempurna, kata Gillian Clark dalam komentarnya. Terlepas dari hal itu, kemenangan atas Li Shifeng membuat Anthony Ginting lolos ke semifinal Singapore Open 2023. Di semifinal, jagoan Indonesia itu sukses mengalahkan unggulan ke-7 Kunlavut Vititsar dari Thailand, dengan skor 19-21, 21-11, 6-1 pada Sabtu, 10 Juni 2023, malam waktu Indonesia Barat. Kemudian di final Singapore Open 2023, Anthony Ginting sukses mengalahkan wakil Denmark, Anders Antonsen 2 game langsung dengan skor 21-16, 21-13 pada Minggu, 11 Juni 2023, sore waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Anthony Ginting sukses mempertahankan gelarnya di Singapore Open 2023. Anthony Ginting keluar sebagai juara usai menaklukkan pebulu tangkis asal Denmark, Anders Antonsen dengan skor 21-16, 21-13. Karena itu, ia berhak mengantongi hadiah utama sebesar $59.500 Amerika, atau jika penarikan jadi rupiah mencapai $892.500.000, hampir menyentuh 1 miliar. Hadiah Singapore Open 2023 bagaikan langit dan bumi. Anthony Sinisuka Ginting mengeluarkan kantongi 1 miliar, sementara Fajar Alfian Rian Ardianto hanya 1 digit. Hal ini tak lepas dari seruan Anthony Sinisuka Ginting yang keluar sebagai juara Singapore Open 2023, Minggu, 11 Juni 2023, bertanding di Singapore Indoor Stadium. Sayangnya, hanya Anthony Ginting yang mampu menembus babak semifinal dan final. Wakil Indonesia lainnya gugur berjamaah di babak 32 besar dan 16 besar. Satu-satunya pemain yang bisa menemani Ginting di babak perempat final adalah Leo Rolly Carnando Daniel Martin.
Mereka pun mengantongi hadiah kurang lebih 80 juta rupiah, tetapi harus dibagi dua. Andalan di sektor tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung gugur di babak 16 besar. Ia berhak mengantongi hadiah $2.550 Amerika atau kurang lebih menjadi sekitar Rp38.250.000.